Shalom Aleichem. Selamat datang di Begurungatullah Sanrosven Podcast. Halo sahabat keren semuanya, pada kesempatan podcast kali ini kami kedatangan tamu-tamu dari Duta Sanrosven tahun 2023 yang luar biasa dan keren abis. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Niki Sugianto yang akan menjadi host pada podcast ini berlangsung. Oke, jadi seperti yang teman-teman sudah lihat, tim multimedia sudah mengundang beberapa perwakilan dari Duta Sanrosven untuk menjalani podcast di sesi kedua ini. Mungkin boleh dulu dong memperkenalkan dirinya masing-masing. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Tristan Jan Hermes. Saya berasal dari kelas 10 Leopoldina United. Dan juga saya adalah pemenang dari Duta Anti Narkoba tahun 2023. Baik, Shalom Aleichem, perkenalkan, nama saya Christian Rolando. Saya berumur 16 tahun, saya berasal dari kelas 11 IPS 5, dan saya memenangkan kategori Duta Anti Bully tahun 2023. Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Yogi Adrian, saya berumur 16 tahun, dan saya dari kelas 10 John Newman. Saya memenangkan Duta Sanrosven 2023. Shalom Aleichem, perkenalkan, nama saya Krisantia Yuliani Putri. Saya dari kelas 11 MIPA 1, saya pemenang dari Duta Sanrosven 2023. Shalom Aleichem, halo semuanya, perkenalkan, nama saya Dina Safira. Saya dari kelas 11 MIPA 3. Saya Duta Putri Anti Bullying tahun 2023. Halo semuanya, Shalom Aleichem. Perkenalkan, nama saya Fiona Angela, umur saya 15 tahun. Saya berasal dari kelas Lucia 10 Lucia Filipini. Saya memenangkan kategori Duta Anti Narkoba tahun 2023. Oke, seperti yang teman-teman sudah dengarkan, di sini telah berdiri dan duduk teman-teman dari bidang-bidang Duta Sanrosven yang berbeda. Tapi saya mau bertanya nih, mewakili teman-teman sahabat keren juga, apa sih itu Duta Sanrosven buat mereka yang belum mengetahui apa itu Duta Sanrosven? Mungkin boleh dijelaskan? Jadi Duta Sanrosven itu adalah ajang atau kompetisi pageant yang berfokus pada lingkungan sekolah ya, Niki. Nah, terus Duta Sanrosven ini sangat bagus untuk perkembangan minat dan bakat siswa untuk mengembangkan potensi-potensi mereka. Mungkin seperti itu. Oke, jadi kalau teman-teman sahabat keren juga lihat ini di selempang merahnya tertulis ya ada berbagai macam bidang. Mungkin boleh dijelaskan juga ada bidang apa aja sih di Duta Sanrosven ini? Nah baik, jadi teman-teman ini kan pasti pada bingung nih ya, pada saat pemilihan Duta sekolah ada yang bernama Duta Sanrosven. Nah ketika saat menang ini juga pasti ada teman-teman yang bertanya, kok ada sih kategori-kategori lainnya. Nah yang pertama untuk yang memenangkan Duta utama Duta sekolah yaitu Duta Sanrosven. Dan yang memenangkan runner up, dia mendapatkan kategori Duta Clean Up. Nah untuk yang juara 3, mereka mendapatkan kategori Duta Anti Bully. Nah yang lain? Selanjutnya ada juga Duta Anti Narkotika sebagai juara keempat. Selanjutnya juga ada Duta Berbakat serta Duta Favorit, ya benar. Oke, jadi sepertinya kalau dilihat dari bidangnya ini juga banyak juga ya bidang Duta Sanrosven ini. Ya, pastinya bakal sibuk banget dong nanti ada project. Cuman sekarang kesibukannya, karena lagi ada kesibukan apa nih? Mau akademik, di luar sekolah juga boleh dijelaskan? Nah, kesibukan saya sekarang itu sedang mengikuti latihan basket. Soalnya sebentar lagi akan ada Bupati Cup dan juga harus latihan itu benar-benar. Soalnya kan mencari kemenangan itu. Oke, berarti Tristan ikut ekstra basket. Yes. Oke, semangat Tristan. Mungkin ada yang lain? Nah kalau untuk saya, kemarin saya mewakili SMA Swasta Pancastia untuk mengikuti seleksi Paskibraka tingkat kabupaten. Dan puji Tuhan saya terpilih dari 48 pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Sintang. Oke, selamat ya Yogi sudah terpilih menjadi salah satu bagian dari Paskibraka. Mungkin ada teman-teman lain juga yang ingin menjelaskan kesibukannya ada apa aja sih? Kesibukan saya yang ada di dalam sekolah adalah seperti mengikuti kegiatan Duta Sanrosven dan juga ekstrakurikuler yang ada. Dan yang di luar lingkungan sekolah seperti mengikuti tari dan les bahasa Inggris. Oke, ada lagi teman-teman yang mau memberitahukan apa sih kesibukannya? Karena pastinya ya teman-teman, menjadi seorang duta bukanlah hal yang mudah, apalagi cara membagi waktu juga kita bisa lihat dari orang-orang. Apalagi sebagai duta menjadi ikon, menjadi promotor itu juga tidak mudah membagi waktu untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Mungkin saya juga mau bertanya nih,
di kala kesibukan yang memang padat ya, kalian juga menjadi seorang duta, mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Bagaimana cara kalian membagi waktu untuk mengedepankan tugas duta, tapi juga tetap mengikuti kegiatan sehari-hari kalian? Kalau saya ya, Ya. saya biasanya buat list di buku atau di HP. Jadi karena kan kalau kegiatan duta pasti ada jadwal-jadwalnya kan ya. Iya, pasti. Jadi pasti saya nulis di note kalau hari ini ada ini, hari ini ada ini. Jadi seperti itu sih. Oke, jadi dibikin list gitu ya. Iya. Mm. Kalau teman-teman lain kayak gimana nih cara membagi waktunya di kala kesibukan? Nah, kalau untuk saya membagi waktunya dengan memprioritaskan semua kegiatan yang akan saya lakukan, dimana saya dengan cara bersungguh-sungguh atau tidak bertele-tele dengan apapun kegiatan yang saya lakukan. Nah, sehingga itu membuat saya lebih teratur dan lebih lebih Terjadwal. Terjadwal ya. untuk saya. Untuk teman-teman yang lain, Oke. Kalau saya juga mirip sih dengan Yogi, jadi saya membuat poin-poin prioritas mana yang bisa dikerjakan terlebih dahulu, mana yang mungkin bisa di belakangan. Jadi saya mengerjakan tugas-tugas saya itu sesuai dengan poin prioritas yang paling tinggi. Jadi yang paling atas itu yang paling pertama saya kerjakan. Oke, jadi membuat poin prioritas nih teman-teman, dimana kebanyakan anak muda juga kadang nih lalai tugasnya yang mana yang lebih penting ya, jadinya keteteran. Oke, lanjut ya. Jadi kalau kita flashback nih, kalian kan terpilih dari sesi apa aja nih sebelumnya? Ada sesi apa aja yang kalian lalui sebelumnya? Tes minat bakat yang Minat pertama. bakat, Kemudian ada karantina. karantina, Setelah itu pemilihan Duta Sanrosven Oke, di berarti- Balai Kenyalang. di Balai Kenyal tuh grand finalnya berarti Iya, ya? grand final. Oke, jadi kalau kita flashback sedikit nih, pengalaman apa sih yang kalian dapatkan selama 3 sesi tersebut? Ada yang mau menceritakan pengalamannya? Oke, baik, dari pengalaman saya setelah grand final saya diajarkan untuk ya ngomong di depan, soalnya kan kita harus menjadi panutan bagi siswa-siswa lain dan juga teman-teman lain, dan juga harus berani dalam ya mengikuti segala kegiatan lah. Jadi itu yang saya temukan di beberapa sesi yang lalu. Oke, berarti sekaligus melatih public speakingnya Tristan juga ya? Yes. Oke, berarti ada teman-teman lain mungkin ingin menceritakan? Oke, jadi setelah saya mengikuti ajang pemilihan duta ini, saya mendapat banyak pelajaran sih, seperti disiplin dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang sangat berkesan bagi saya, yaitu ketika sesi materi bersama Keke Mimi. Jadi, begini katanya, anggap ketika kita ingin berbicara di depan publik, anggap bahwa hanya kita yang paham dengan materi tersebut. Jadi orang lain tuh nggak tahu apa yang bakal kita bicarakan. Sehingga itu sebenarnya sangat membantu kepercayaan diri saya sih. Seperti waktu itu misalnya saya pernah mengikuti kegiatan seminar di Pendopo Bupati. Saya waktu itu ditanya oleh pemateri. Kemudian saya takut dong kalau saya mau menjawab, karena saya tahu lingkup audiensnya itu bukan hanya anak SMA tapi juga anak kuliah. Saya takut kalau saya salah nanti saya akan diejek atau ditertawakan. Tetapi kemudian saya ingat pesan dari Keke Mimi, akhirnya saya coba pelan-pelan dan ternyata semuanya berjalan lancar. Jadi tidak ada yang mengejek, tidak ada yang menertawakan. Jadi itu sih dari saya. Oke, jadi pengalaman yang sudah didapat dari sesi materi ini diterapkan kembali di sesi-sesi lainnya. Ya, Oke, benar. luar biasa sekali Dina. Mungkin ada teman-teman lain? Kalau saya ya, pelajaran yang saya dapat itu bukan ya sama seperti Dina, disiplin, terus belajar dengan public speaking jadi lebih bagus lagi. Iya. Dan juga di sini saya dapat pelajaran yaitu untuk melatih mental keegoisan saya untuk tidak lebih egois lagi. Karena selama di karantina itu kita tidurnya bareng, masak bareng, kerja bareng. Nah, jadi setiap 16 orang ini nggak mungkin kan pemikiran kita sama terus. Iya, pasti pasti ada ada perbedaan. berbeda pendapat. Jadi di situ kita belajar cara memahami satu sama lain dan tidak egois dan memikirkan satu sama lain lah gitu. Oke, kalau dari Risa berarti membangun kembali personality untuk menjadi yang lebih baik. Oke, mungkin dari Fiona? Jika saya dari kegiatan ini saya merasa bahwa public speaking saya semakin terlatih, dan juga saya merasa bahwa kelebihan itu tidak hanya di satu bidang, tapi saya juga merasa bahwa saya di Duta Sanrosven dapat lebih mengembangkan bakat dan minat saya, dan juga menjadi lebih disiplin dan juga tahu waktu dan juga tepat waktu. Oke, berarti sama ya, berarti membelah diri supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih disiplin dan lebih sopan lagi berarti ya. Mungkin dari Roland belum menjelaskan pengalamannya apa aja ya. Baik, kalau dari saya sih, saya belajar dari menjadi kategori duta anti bully. Saya belajar dari untuk lebih percaya diri
untuk ngomong ke orang-orang banyak tentang pendapat saya, tentang apa-apa saja yang saya ketahui, apa-apa yang saya pelajari. Saya belajar untuk tidak ragu untuk mengatakan apa-apa yang menurut saya benar sebagai duta anti bully. Karena juga ini demi duta anti bully itu juga mengurus keadilan di sekolah. Benar. Karena pastinya sebagai duta anti bullying juga kita harus menentukan ya, ketika ada pelaporan mengenai pembulian maupun masalah mental remaja itu pasti kita agak dilema nih, yang mana yang benar, dan itu mungkin menjadi sebuah latihan atau challenge juga buat Roland. Oke. Kalau untuk project-project setiap bidangnya, boleh nggak nih di-spill sedikit-sedikit aja? Kira-kira apa sih setiap bidang Duta Sunrise Fan itu kerjanya ngapain aja? Lalu apa yang kalian sudah persiapkan untuk menunjang proyek-proyek di sekolah kita? Oke, baik dari Duta Anti Narkoba, kami akan menyediakan sosialisasi kepada teman-teman, baik pun siswa dari sekolah lain, sekolah kami, dan juga kami akan memberikan segala materi-materi yang kami pahami untuk ya kita stop untuk menggunakan narkoba lah. Kalau narkoba kan memang bahaya ya, jadi begitu. Oke, mungkin ada dari teman-teman lain ingin menambahkan untuk program kerjanya apa aja sih yang akan dilakukan selama menjabat sebagai duta? Oke, kalau dari Duta Anti Bullying, kami pastinya ada rencana untuk melakukan sosialisasi kepada teman-teman bahwa untuk mengingatkan bahwa perbuatan bully atau perundungan itu tentunya tidak baik. Selain itu juga kami berencana untuk membuat akun pengaduan. Jadi akun pengaduan itu akan digunakan oleh orang-orang, misalnya korban bully atau maupun teman-teman yang mungkin melihat kejadian bully, jadi bisa melapor kepada akun tersebut sehingga kasusnya akan kami tindak lanjuti. Oke, berarti ada akun Instagram baru nih nanti buat pengaduan. Iya. Oke, berarti nanti kalau misalkan aku dibully nih, berarti aku bisa lapor dong? Boleh. Oke, jangan lupa nantikan ya teman-teman untuk akun Instagramnya. Ada lagi? Kalau untuk Duta Sarosven ya. Iya. Nah, pastinya di Duta Sarosven ini kami berfokus sebagai ikon sekolah. Ikon Dan- sekolah. Ya, dan juga Duta Sarosven ini mencakupi semua bidang, maupun dari clean up dan anti bullying juga. Oke, berarti berperan penuh pastinya ya, Iya, betul. karena sebagai ikon sekolah juga. Iya. Oke, mungkin dari tadi kan juga udah ditanya ini, ada nggak sih pengalaman-pengalaman kalian udah kalian ceritakan? Sekarang aku mau tanya nih, ada nggak suka dukanya kalian selama mengikuti sesi, mau kalian project kerja bareng, mau selama kalian karantina, juga boleh dikasih tahu nih, apa aja sih suka dan dukanya yang kalian alami? Mungkin dari saya suka waktu itu dibilang bahwa foto saya ini hilang. Hilang dong. Dan dengan satu teman lainnya juga. Nah, dari sekian banyaknya di tag dari kamera, itu kok bisa hilang. Nah, jadi saya melakukan foto ulang meskipun saya agak kecewa, tapi saya tetap sabar dan menjalani hal tersebut. Oke, kalau dari dukanya berarti fotonya sampai hilang nih ya Hilang. teman-teman. Waduh. Ada lagi dari teman-teman lain suka dan dukanya? Kalau dari saya itu sukanya sih, karena dari selama kami melakukan karantina itu, jadi kami tuh selalu melakukan bersama-sama, seperti piketnya bersama-sama, masaknya sama-sama, tidurnya sama-sama, jadi kayak benar-benar membangun rasa persaudaraan sih di antara kami. Menurut saya itu sukanya. Oke, berarti membangun relasi juga ya, selain Iya. rasa persaudaraannya semakin mengikat lagi di antara finalis maupun teman-teman yang terlibat. Ada lagi dari teman-teman lain yang ingin mengutarakan suka dan dukanya selama sesi menjadi Duta Sunrise Fan maupun saat karantina? Kalau saya Niki, nah jadi kan kita ini yang perempuan pasti tidur bareng kan? Tidur bareng. Iya, pas tidur bareng itu mungkin ada kejadian kemarin yang udah diceritain sama teman kita. Ya, jadi pas habis kejadian itu kita tidur barengnya tuh benar-benar yang pelukan gitu loh, yang benar-benar erat banget pelukannya, mepet, kayak nggak ada jarak gitu loh. Oke, berarti karena sebuah tragedi jadinya Iya. semakin dekat juga Iya, ini. benar. Oke. Tragedi apa tuh? Jangan lupa nonton episode sebelumnya ya teman-teman. Oke, jadi kita udah menuju ke sesi akhir, dimana aku akan bertanya nih kepada teman-teman. Kita kan tahu ya bahwa generasi muda itu pada zaman sekarang, terutama di negara kita, negara Indonesia ini juga pasti banyak banget anak-anak muda yang masih takut untuk mempromosikan maupun mengeluarkan potensi yang dia punya, sehingga dia jadi takut, dia jadi minder, dan juga jadi apa ya, nggak berani untuk menunjukkan jati dirinya di depan orang lain. Dan itu sebenarnya juga jadi masalah karena generasi muda bisa jadi tidak akan berkualitas seperti zaman-zaman yang telah lewat.
ada nggak sih pesan moral dan juga motivasi dari teman-teman semuanya untuk para generasi muda, generasi milenial di luar sana yang memang masih takut, masih insecure ya istilahnya untuk mengeluarkan potensi diri yang dia punya? Nah, baik, kalau dari saya, pesan saya yaitu satu, jangan pernah untuk takut dalam mencoba. Karena ketika kita telah mencoba, itu akan belum tentu berhasil. Tetapi ketika kita diam, sudah pasti kita gagal. Oke, berarti kalau kita diam, kita gagal. Oke, Tapi luar kalau biasa. kita mencoba, belum tentu berhasil. Tapi setidaknya sudah mencoba. Oke, berarti setidaknya sudah mencoba karena pengalaman itu penting. Oke, ada lagi dari teman-teman lain? Kalau dari saya, jadi kan kebanyakan orang-orang tuh takut mencoba karena takut dengan omongan orang lain. Jadi saran dari saya, jangan terlalu pikirkan bagaimana pendapat orang lain mengenai kamu. Lakukan apa yang kamu suka, tapi dalam konteks yang positif. Misalnya kamu mau mengikuti basket, silahkan. Kamu mau ikut sanggar, silahkan. Ikut kegiatan sebanyak-banyaknya yang kamu suka. Pokoknya jangan membatasi diri kamu, biarkan kamu mengeksplorasi diri. Karena kita masih dalam masa remaja, yaitu masa mencari jati diri. Jadi jangan takut untuk mencoba. Oke, kembali lagi ya, pengalaman itu penting ya Dina. Iya. Dimana kita juga perlu mengeksplor diri. Kita perlu melihat nih, dimana sih wadah diri kita yang memang kita nyaman dan kita akan lalui. Iya. Oke, ada lagi dari Fiona mungkin? Kalau dari aku, mungkin kalian harus lebih sering lagi ya mengikuti kegiatan di luar. Jangan hanya berdiam diri, karena seperti yang sudah Yogi katakan, jika tidak mencoba maka kita tidak akan tahu apa isi dari dunia luar. Dan juga jangan terlalu takut untuk mencoba dan jangan terlalu mendengarkan ucapan orang lain. Karena sebenarnya apa yang ada dalam diri kamu itu hanya kamu sendiri yang tahu dan orang lain hanya melihat luarnya saja. Oke, jadi kembali lagi ya, orang lain itu kan juga belum tentu pikirannya selalu negatif terhadap diri kita. Jadi kita nggak boleh negatif thinking ya guys. Ada lagi? Baik, dari saya, jangan ragu untuk mengambil kesempatan, karena kesempatan tidak dapat diulang kembali. Karena kesempatan itu kan, ya kesempatan ini emang harus diambil, karena kalau emang itu baik. Karena kesempatan ini dapat menghasilkan hasil yang positif. Jadi kita harus mengambil kesempatan, karena kesempatan itu positif. Jadi kita ya jangan ragu lah, karena kalau kita lebih bergerak, kita lebih maju untuk kedepannya. Oke, lebih maju ke depannya ya. Ada lagi dari Roland? Baik, kalau menurut saya, kalau motivasi dari saya sih, pokok sama seperti Yogi, jangan takut mencoba, jangan takut gagal, karena ya kita sendiri nggak akan tahu apa saja bakat kita kalau kita nggak mencoba sesuatu. Bisa jadi hal yang kita suka itu mungkin bukan bakat kita, namun ada beberapa hal baru, hal lain yang mungkin sebenarnya akan menjadi bakat kita ke depannya, yang dapat kita kembangkan terus dan mendapat respect dari banyak orang, serta ya kita juga akan mendapat keuntungan lebih dengan mengembangkan bakat tersebut. Kita bisa menampilkan bakat tersebut di media seperti TV atau telepon. Juga kita pokoknya dapat menampilkan bakat tersebut, bakat apa saja ya, jadinya ya Kita perlu mencari jati diri ya, dulu ya, pasti kita ya. perlu mencari Oke. jati diri. Dimana pengalaman itu teman-teman sangatlah penting untuk membangun personality menjadi lebih baik, membangun diri kita menjadi, kita jadi tahu nih bakat dan minat kita tuh sebenarnya di mana. Karena kebanyakan anak muda nih juga ada yang belum tahu bakat minatnya dan apa yang dia suka, jadinya salah jalur jadinya, entah iya masih bingung. Oke teman-teman, mungkin sekian podcast kali ini. Jangan lupa untuk menjadi seseorang yang mampu mengeluarkan potensi diri, kita harus percaya diri dan juga tentunya harus berani untuk mengambil resiko dan mengambil kesempatan yang ada. Sekian dari kami, terima kasih. Dadah!